Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Bu wabarakatuh. Tuti. Selamat siang Pak Taufik. Baik, Selamat siang Bu Welas. selamat siang Bu Tuti. Siang Bu Tuti. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Sehat Bu biasa. Tuti. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan kegiatan dengan baik ya Bapak dan Ibu. Pak Taufik dan Bu Welas, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan percakapan coaching di mana saya berperan sebagai pengamat, Bapak Taufik sebagai coach, dan Bu Welas sebagai coaching. Nah, sebelum memulai kegiatan percakapan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dulu ini dengan Pak Taufik selaku coachnya. Siap ya Pak Taufik ya? Oh iya, siap selalu Ibu. Oke, yang pertama Pak Taufik, bagaimana dengan rubrik penilaian yang ada di percakapan coaching ini nanti? Apakah sudah dipahami Bapak? Iya Ibu, insya Allah sudah saya pahami semua terkait dengan rubrik penilaiannya Ibu. Oke, selanjutnya Bapak untuk keterampilan apa yang Bapak ingin kembangkan melalui percakapan coaching nantinya? Baik, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti tentu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif ya Ibu selama menjadi coach. Kemudian Ya. yang kedua, nanti saya akan mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach selama pelaksanaan coaching. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan mencoba memberdayakan potensi coach untuk bisa menemukan solusinya nanti Bu. Baiklah Pak Taufik, dari ketiga kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan pada saat percakapan coaching Bapak? Baik, yang saya harapkan adalah nanti saya mencoba yang memberdayakan potensi kunci Bu. Nanti ketika saya bisa memberdayakan potensi kunci, harapannya nanti bisa berkembang nanti Bu. Memberdayakan kucing ya. Sebagai indikator ketercapaian pengembangan kompetensi tersebut apa Bapak? Indikatornya adalah nanti kunci bisa menemukan berbagai unek-unek atau ide-ide yang sebelumnya belum terpikirkan sehingga terpikirkan dan itu menjadi solusi dari permasalahannya itu Bu. Baik Pak Taufik, dari penjelasan tadi kita dapatkan ya bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Taufik ada 3, yaitu mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot, serta memberdayakan kunci. Dengan indikator seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kunci dapat menggali ide-ide kreatifnya. Baiklah, Bapak Taufik dan Ibu, untuk kegiatan selanjutnya silahkan melakukan percakapan coaching. Saya selaku pengamat akan mencatat hal-hal yang saya kira menarik selama percakapan yang Bapak Ibu lakukan. Monggo Pak Taufik dan Bu Welas untuk dapat melaksanakan percakapan coaching. Baik. Bu Welas sudah siap untuk menjadi kunci? Iya Pak, siap. Baik, bisa dimulai dari Bu Welas dahulu ya. Oke. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Welas. Pak Taufik, lama tidak bertemu nih. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sehat semua Ibu. Gimana Bu Saya Welas? sengaja cari Pak Taufik ini. Sehat juga ini Bu Welas? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak, saya tuh lagi ada masalah ini Pak di kelas Pak. Oh, baru ada masalah? Apa Bu? Kira apa Bu?
permasalahannya Bu, kalau saya boleh tahu Bu? Iya Pak, biasa ini loh anak-anak Pak. Anak-anak itu biasanya juga aktif, tapi kali ini anak-anak itu banyak yang tidak mengumpulkan tugas Pak. Mereka itu telat dalam mengumpulkan tugas Pak Taufik. Wah, jangan anak-anak itu. Begitu ya Ibu. Kalau boleh tahu kira-kira nanti ending Ibu yang harapkan setelah ngobrol dengan saya apa ini kira-kira Bu? Saya itu pinginnya ya Pak Taufik, mereka itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi apapun tugas dikerjakan gitu Pak, jangan pas wayah ngumpulkan tugas mereka nggak mengumpulkan itu loh Pak. Buat saya jengkel malah Pak. Oh, begitu Nje. Eh, Bagaimana Bu teknik Ibu dalam memberikan tugas kepada siswa-siswa Bu? Oh iya Pak Taufik, memang kemarin tuh saya beri tugas Pak, tapi saya yang menentukan waktunya, bukan kesepakatan dengan mereka. Begitu Nje. Seberapa lama Ibu memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakan tugas tersebut? Kemarin ya 1 minggu Pak, tapi kok ada yang tidak mengumpulkan poster. Jadi saya memberikan tugas pada mereka itu membuat poster Pak tentang lingkungan. Tapi ada yang belum mengumpulkan dengan Canva, begitu Pak. Begitu ya. Apa yang menurut Bu Welas menjadi pemicu anak-anak kok sampai terlambat mengumpulkan tugas Ibu? Oh iya Pak Taufik, mungkin kesalahan saya itu di pembuatan kesepakatan Pak. Jadi saya tidak menanyakan kesepakatan dengan mereka. Nah, itu yang membuat mereka mungkin agak berat menjalankan tugas dari saya ya Pak. Begitu ya Ibu. Selanjutnya bagaimana langkah untuk menyelesaikan hal tersebut yang mungkin Ibu Welas terpikirkan saat ini? Oh iya Pak, saya baru ingat Pak, menggunakan segitiga restitusi supaya membentuk keyakinan kelas. Begitu Pak, jadi nanti saya akan membuat segitiga restitusi, membentuk keyakinan kelas secara bersama-sama dengan siswa Pak. Oh, begitu Nje. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat segitiga restitusi tersebut Ibu Welas? Oke Pak, jadi saya ingin memvalidasi dulu tindakan yang salah dari siswa. Tentang kemarin tuh Pak, terlambat mengumpulkan tugas. Terus selanjutnya saya ingin menstabilkan identitas mereka dengan alasan mengapa toh mereka melakukan itu, apa yang salah dari hal itu. Terus yang selanjutnya tentang menanyakan keyakinan kelas bersama supaya mereka taat atau mensepakati kapan hal itu mau dikumpulkan Pak. Begitu Nje. Seberapa besar menurut Bu Welas tingkat ketercapaian dari segitiga restitusi itu dalam proses pengumpulan tugas siswa Ibu? Oh iya Pak, kalau anak-anak sudah membuat kesepakatan bersama, mungkin tidak ada paksaan di hati mereka Pak. Mereka bisa mengerjakan tugas dengan hati riang, akan mengumpulkan dengan tepat waktu. Ngoten Pak. Selain segitiga restitusi, ada lagi Bu kira-kira yang bisa membuat siswa-siswa nanti tepat waktu dalam mengumpulkan tugas Bu? Oh iya Pak, saya akan memetakan dulu Pak. Kemungkinan tidak semua anak bisa membuat poster dari Canva. Nah, mungkin nanti tugasnya cara mengumpulkannya itu tidak hanya dengan Canva Pak, mungkin bisa menggambar atau dengan membuat cerita. Jadi sesuai kebutuhan anak. Gitu Pak. Begitu aja Ibu. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, manakah yang akan Ibu siapkan lebih dahulu ini? Oh iya, rencana saya besok itu saya ingin melakukan segitiga restitusi itu dulu Pak di kelas. Supaya saya tahu kenapa mereka kok terlambat, alasannya apa, terus kita bentuk kesepakatan keyakinan di kelas. Setelah itu Pak, saya juga akan memetakan ini kemampuan anak. Siapa saja yang sudah mahir menggunakan Canva, siapa yang gemar melukis atau menggambar, terus siapa yang senang
mengarang atau merangkai kata-kata. Gitu, Pak. J. Wah, langkah yang Ibu Welas ambil ini saya sangat setuju sekali nih, ide dan terobosan-terobosan dari Ibu Welas ini luar biasa, Ibu. Nah, kalau saya boleh tahu, Ibu, kira-kira Ibu Welas ini untuk membuat itu semua tadi kapan ini mulainya, Bu? Ayo. Wah, kemungkinan besok itu saya sudah bisa, Pak, menjalankan segitiga restitusi di kelas. Setelah itu, selanjutnya setelah pemetaan, saya akan mengelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuan mereka. Jadi saat pengumpulan tugas, mereka tidak terbebani lagi, Pak. Begitu, J. Dukungan apa, Bu, yang Ibu bisa atau Ibu perlukan untuk melakukan proses yang Ibu inginkan tadi, Bu? Ya, saya bisa berkolaborasi dengan teman guru di kelas lain, Pak. Saya kan punya partner di kelas lain. Jadi nanti saya akan membuat mungkin video yang lebih menarik, bagaimana cara membuat Canva supaya anak-anak itu bisa dapat pencerahan supaya tidak terbebani dengan tugas yang saya berikan, Pak. Begitu ya, Bu. Luar biasa ini, Bu Welas. Kapan ini, Bu, saya diberitahu kalau Ibu sudah mencoba menerapkan itu, Bu? Oh iya, seminggu lagi ya, Pak, kita ketemu di sini ya. Saya juga tidak sabar dengan langkah-langkah yang saya ambil nanti, Pak. Wah, siap, Bu Welas. Ini saya malah menunggu terobosan-terobosan dari Bu Welas tadi terkait dengan strategi agar siswa mengumpulkan tugasnya nanti bisa tepat waktu ya, Bu Welas ya? Iya, Pak Taufik. Terima kasih loh, Pak Taufik. Saya jadi lega ini, Pak. Wah, syukur alhamdulillah Ibu bisa menemukan ini ya, ide-ide ya. Padahal tadi idenya dari Ibu sendiri loh, bukan dari saya. Iya, Pak. Tapi kalau tidak ketemu Pak Taufik, saya jadi tidak menemukan ide itu. Jadi buntu gitu loh, Pak. Ini kenapa anak-anak gitu, Pak? Begitu ya, Bu. Tapi luar biasa kok, Ibu, tadi terobosan-terobosan atau strategi yang Ibu lakukan loh. Terima kasih Pak Taufik. Hari ini saya jadi lebih lega, dapat solusi dari Pak Taufik. Semoga besok saya dapat melaksanakan langkah-langkah seperti yang rencana hari ini, Pak Taufik. Sama-sama, Ibu. Di mana besok saya bisa ketemu Bu Welas kapan-kapan lagi nih? Misal tugas atau ide-ide tadi dilaksanakan, Bu. Oke Pak Taufik, seminggu lagi ya Pak. Saya ketemu Pak Taufik di sini ya. Saya akan lihat bagaimana pencapaian ke depan, apakah berhasil rencana saya nanti. Saya akan ceritakan lagi dengan Pak Taufik ya Pak. Wah, siap Bu Welas. Sukses selalu, Bu. Ide-idenya mudahan nanti bisa sukses anak-anak mengumpulkan tugasnya jadi lebih tepat waktu, Ibu. Terima kasih Pak Taufik. Wah, jam istirahat sudah selesai Pak. Saya naik dulu ya Pak Taufik. Terima kasih loh Pak saran-sarannya. Ya, sama-sama Bu Welas. Sehat selalu, Ibu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Taufik dan Ibu Welas sudah selesai melaksanakan percakapan coaching ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sekaligus saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Untuk yang pertama, Pak Taufik dulu ya. Pak Taufik, dari percakapan coaching yang telah Bapak laksanakan, bagaimana dengan harapan pada ketercapaian indikator yang Bapak sampaikan tadi? Baik, sebenarnya indikator ketercapaian ya, pengembangan yang saya harapkan tadi beberapa sudah muncul, Ibu. Mulai dari Koci tadi sudah menemukan ide-ide, kemudian mengingat lagi terobosan-terobosan apa yang bisa dilakukan agar peserta didik dapat mengumpulkan tugas lebih tepat waktu, Ibu. Baik, sekarang untuk Ibu Welas, bagaimana Bu Welas perasaannya setelah melaksanakan percakapan coaching dengan Pak Taufik, Ibu?
Alhamdulillah Bu, saya jadi lega dan mendapatkan solusi-solusi dari masalah saya. Semoga nanti saya bisa menerapkan di kelas dan anak-anak tidak terlambat lagi mengumpulkannya Bu. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu, izinkan saya memberikan umpan balik dari percakapan yang telah Bapak Ibu lakukan. Untuk yang pertama, secara umum, percakapan coaching yang sudah dilakukan Pak Taufik dan Bu Wela sudah bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta. Akan tetapi ada beberapa masukan yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu untuk perbaikan ke depannya. Yang pertama adalah saya masih menemukan kata kira-kira, baik dari Bapak Taufik dan Ibu Welas. Kemudian yang kedua, saya juga masih menemukan kata mungkin dan kemungkinan Bapak dan Ibu. Mohon untuk dikurangi ya untuk kedua kata tersebut. Nah, itu umpan balik dari saya. Kemudian yang terakhir untuk Bapak Taufik, setelah melaksanakan percakapan coaching bersama Bu Welas, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Monggo Pak Taufik. Baik Bu Tuti, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi ternyata membuat pertanyaan yang berbobot itu juga tidak mudah. Jadi saya ingin mengembangkan yang itu juga Ibu. Terima kasih atas pendapatnya Pak Taufik. Luar biasa sekali percakapan coaching yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak didik kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita lakukan selanjutnya. Demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ini saya yang jadi pengamat Ibu. Iya Pak, laras. Ya, saya selaku pengamat, kemudian yang jadi coach adalah Ibu Welas atau Bu Tuti ini yang jadi coach? Saya Pak. Oh, Bu Welas ya. Ibu Welas jadi coach, kemudian Bu Tuti selaku coach. Baik, bisa kita mulai ya. Iya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Welas dan Bu Sri Hastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan pada sesi ini saya menjadi pengamat, kemudian Ibu Welas nanti sebagai coach dan Ibu Sri Hastuti sebagai coach ya. Namun sebagai pengamat pertama kali saya ingin nanti bertanya dulu khususnya kepada coachnya pada prasupervisi ini ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini kepada Ibu Welas selaku coach, untuk rubrik penilaian percakapan coaching, apakah Ibu Welas sudah mengetahui dan memahami Ibu? Alhamdulillah Bapak, sudah saya siapkan rubriknya. Baik, berarti sudah siap ini sepertinya terkait rubrik penilaian. Untuk kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan pada percakapan coaching ini apa Bu? Iya Bapak, yang pertama tentang pertanyaan berbobot. Yang kedua tentang menggali potensi dari coach Bapak. Selanjutnya yang ketiga adalah mendengarkan aktif atau menyimak Bapak. Oke, ada 3 poin ya Ibu Welas ya yang ingin dikembangkan. Dari ketiga poin tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Saya berharap ketiganya bisa tercapai Bapak dalam coaching hari ini. Wah, luar biasa Bu, tiga-tiganya ya ini berarti. Kalau gitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Welas harapkan nanti apa Bu? Saya harapkan coach
dapat menyelesaikan masalah dari potensi yang dia miliki, baik dari pembelajarannya atau dari ide-ide kreatif Koci sendiri, Bapak. Wah, luar biasa ini. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan saya pada prasupervisi ini sudah cukup, dan saya lihat Bu Wola sudah sangat siap untuk melaksanakan coaching pada siang hari ini. Kemudian untuk Ibu Sri Hastuti selaku Koci, sudah siap Ibu melaksanakan proses coaching? Sudah siap Bapak. Baik, kalau ibu-ibu sudah siap semua, izinkan nanti ketika proses pelaksanaan coaching, saya mungkin akan mencatat atau memberikan masukan ya nanti apabila ditemui hal-hal yang perlu saya sampaikan. Begitu. Nah, monggo Ibu Welas dan Ibu Sri Hastuti, waktu dan tempat saya persilahkan untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih Pak Taufik. Bu Tuti sampun siap? Siap Bu Welas. Dari Bu Tuti dulu nggih. Oke, siap. Selamat siang Bu Welas. Siang Bu Tuti. Senang sekali bisa bertemu Bu Tuti. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Kurang baik nih Bu, kabar saya hari ini. Saya baru galau Bu ini Bu. Ada apa Bu? Kok galau? Biasanya ceria sekali Bu Tuti ini. Gini loh Bu, tahun ini kan saya ngajar di kelas 9, sama sih sebenarnya dengan tahun kemarin. Cuma anak-anaknya itu beda Bu dengan tahun kemarin. Anak-anak yang sekarang yang saya ajar, mereka itu memiliki mindset kalau pembelajaran matematika itu sulit, membosankan, sehingga mereka kurang bersemangat Bu. Tidak ada motivasinya untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oh gitu toh Bu Tuti. Apa yang ingin Bu Tuti hasilkan dari pertemuan ini Bu Tuti? Dari pertemuan ini saya ingin mendapatkan ide-ide baru, ide-ide kreatif, inovasi baru tentang pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Bu. Biar anak-anak itu pola pikirnya berubah. Mereka akan berpikir kalau matematika ada pembelajaran yang menyenangkan dan selalu dinanti anak-anak Bu. Jadi mereka bersemangat gitu loh Bu. Iya Bu Tuti. Terus apa ukuran keberhasilan dari sesi pembelajaran Bu Tuti hari ini? Ukuran keberhasilannya itu Bu, yang pertama ketika mereka mengikuti pembelajaran saya amati dengan lembar observasi, mereka akan bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Ketika mereka diskusi, mereka lebih aktif. Kalau saya tanya sudah paham atau belum, mereka menjawab. Jadi saya tahu perkembangan mereka Bu. Untuk fokus tujuannya Bu, apa kira Bu? Fokus tujuannya sih ini Bu, menjadikan matematika itu bukan mata pelajaran yang sulit sehingga anak-anak itu termotivasi dan bersemangat untuk selalu ikut pembelajaran saya Bu. Oh begitu Bu Tuti. Terus agenda yang ingin didiskusikan hari ini apa saja Bu Tuti? Itu loh Bu, bagaimana saya nanti akan melakukan pembelajaran saya selanjutnya agar anak-anak itu nanti selalu merindukan kehadiran saya Bu. Selama ini kan mereka seakan-akan takut Bu kalau melihat saya karena mapel yang saya ampu kan matematika Bu. Saya ingin merubah itu Bu. Matematika ya Bu, jadi yang ditakuti itu adalah pelajarannya. Terus hambatan apa saja yang Ibu hadapi di kelas Bu? Hambatan yang saya hadapi Bu, terutama yang pertama adalah dari anak-anak dulu itu. Bagaimana saya dapat merubah pola pikir mereka Bu, dari tidak suka menjadi suka. Itu hambatan terbesar dari saya Bu. Ingin memotivasi anak ya Bu ya. Dari tidak suka menjadi suka. Nah, terus solusi-solusinya kira-kira bagaimana Bu?
Oh iya ya Bu ya, saya akan melakukan pembelajaran yang bisa membuat semangat mereka tumbuh Bu, mereka bisa bersemangat. Saya akan menerapkan sistem kompetisi Bu untuk latihan soalnya, biar anak-anak itu terpacu bagaimana mendapatkan nilai yang bagus, dapat menyelesaikan soal dengan cepat. Selain itu, saya nanti akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas, Bu, biar anak-anak tidak bosan ketemu saya di kelas. Ada suasana baru gitu loh, Bu Las. Menarik sekali, Bu Tuti. Wah, adakah konsekuensi dari setiap solusi yang Ibu ambil? Yang perlu dipertimbangkan lagi, Bu? Saya akan melakukan ini lagi, Bu. Pembelajaran yang sesuai kodrat zaman, Bu. Anak-anak sekarang itu kan Bu, lebih suka pakai HP, pakai gadget ya. Nanti saya akan memadukan pembelajaran matematika dengan memanfaatkan HP atau gadget agar dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Tentunya anak-anak akan senang, Bu. Mereka dapat memanfaatkan benda yang mereka sukai saat ini sekaligus untuk menunjang pembelajaran matematika, Bu. Oh iya Bu Tuti, anak-anak sekarang itu yang dipegang malah gadgetnya terus ya Bu Tuti ya. Padahal matematika itu juga sangat menarik loh Bu Tuti. Selanjutnya Bu Tuti, apa prioritas Bu Tuti yang Ibu siapkan untuk mencapai target Bu Tuti itu? Prioritas yang akan saya lakukan, yang pertama itu saya itu Bu mau melakukan asesmen diagnostik dulu Bu. Ingin tahu bagaimana pemahaman konsepnya, tentunya dengan asesmen diagnostik kognitif. Selain itu saya juga melakukan asesmen diagnostik non kognitif Bu. Dari asesmen itu hasilnya akan saya gunakan untuk merancang sekaligus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nanti anak-anak kan saya kelompok-kelompokkan Bu berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Saya juga menyiapkan media-medianya deh yang sesuai dengan kelompok-kelompok tersebut. Dengan harapan nanti anak-anak kan menjadi suka Bu dengan ikut pembelajaran saya karena sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesiapan belajar mereka Bu. Oh luar biasa Bu Tuti. Strategi apa saja Bu? Selain yang tadi, adakah strategi lain untuk mencapai rancangan aksi Ibu? Ada Bu. Saya bisa melakukan pembelajaran dipadukan dengan permainan juga. Nanti saya padukan dengan permainan tradisional Bu. Jadi sesuai dengan lingkungan mereka. Jadi sesuai dengan budaya mereka Bu. Jadi untuk pembelajaran matematika tetap ada unsur budayanya juga. Menarik sekali Bu. Tadi sudah dengan gadget, ada seninya, kebudayaannya Bu. Bagaimana Bu Ibu mengantisipasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang akan ada? Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada, tentunya dari anak maupun dari diri saya, langkah yang saya lakukan, saya akan menganalisa dulu Bu potensi yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Apa sih yang bisa saya manfaatkan untuk pembelajaran itu sehingga nanti kan saya juga tidak kerepotan menyiapkan media yang mahal Bu karena kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar, bisa juga barang-barang bekas Bu saya manfaatkan untuk pembelajaran saya. Luar biasa Bu Tuti. Oh ini Bu kesimpulannya bagaimana Bu dari pertemuan kita hari ini? Dari pertemuan hari ini kesimpulannya gini Bu, saya dapat memanfaatkan kegiatan-kegiatan atau metode pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya untuk saya diterapkan di kelas ini, kemudian saya modifikasi dengan apa yang ada di kelas sekarang, apa yang disukai anak-anak sekarang.
kemudian saya padukan juga dengan potensi baik sosial budaya masyarakatnya, Bu. Komplit sekali Bu Tuti. Wah, komitmen apa ini Bu yang Ibu buat untuk menjalankan rencana aksi Ibu selanjutnya? Komitmen yang saya lakukan tentunya saya harus konsisten Bu dengan apa yang ingin saya capai, dengan tujuan yang ingin saya capai demi kebaikan anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti saya mau berkolaborasi Bu dengan teman saya biar pembelajarannya lebih menarik Bu. Saya nanti berkolaborasi dengan guru mapel IPA, bisa, kemudian mapel matematika juga Bu. Itu kan sambung, Bu. Ya, bagus sekali berkolaborasi, Bu. Berkolaborasi dengan siapa saja ya, Bu, yang dapat membantu menjalankan komitmen Ibu? Selain guru IPA tadi, Bu. Iya, Bu. Nanti kalau dengan guru IPA, nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Yuli selaku guru IPA. Kemudian untuk guru matematikanya, nanti saya bisa bekerja sama dengan Bu Friska, Bu. Kan sama-sama guru matematika. Wah, luar biasa Bu Tuti. Kapan nih kita ketemu lagi, Bu? Saya ingin tahu progresnya, langkah-langkah Bu Tuti selanjutnya nanti, Bu. 10 hari lagi, Bu, kita ketemuan deh. Nanti saya mau cerita banyak tentang proses yang saya lakukan, Bu. Mulai dari perencanaan sampai saya lakukan proses pembelajarannya, kemudian sampai itu hasilnya pada anak-anak. Gak sabar nih Bu, nunggu cerita Bu Tuti. Wah, luar biasa aja. Jadi dapat ilmu, Bu. Kan bisa saja nanti ke depan saya dapat masalah seperti Bu Tuti dan saya bisa menerapkan di kelas saya. Terima kasih Bu Welas. Saya sangat senang sekali hari ini bisa curhat sama Bu Welas. Saya plong Bu, saya menemukan solusi dari apa yang saya rasakan, yang bikin saya pusing ini Bu, yang bikin saya galau. Akhirnya dapat ide-ide baru Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Welas. Sama-sama loh Bu Tuti, maaf loh kalau tidak bisa banyak membantu ini Bu Tuti, ide-idenya luar biasa. Solusi-solusi ini dari Bu Tuti sendiri malah. Sama-sama Bu Welas. Saya juga senang Bu dengan berbicara dengan Bu Welas. Saya mendapatkan pencerahan Bu, walaupun solusinya dari saya sendiri. Tapi kan kalau tidak ada Bu Welas, saya masih buntu ini Bu. Bu Tuti, sama-sama Bu Tuti. Semoga besok langkah-langkahnya bisa diterapkan secara maksimal ya Bu dan berhasil, ngaten ya Bu. Ji, Bu Welas. Oh ya Bu, ini kelihatannya Bu, istirahatnya sudah selesai Bu. Oh, Bu Tuti ada kelas ya? Iya, saya mau ngajar di kelas 9B Bu. Setelah ini kita kembali ke ruang guru lagi ya Bu ya. Oke, Saya mau persiapan. siap. Nggih Bu Tuti. Sehat selalu Bu Tuti. Terima kasih sebanyak ya Bu Welas ya. Nggih, sami-sami. Selamat siang. Siang Bu Tuti. Baik, luar biasa Ibu Welas dan Ibu Tuti percakapan kucingnya ya. Saya sampai tertegun tadi melihat percakapannya Ibu. Nah, selanjutnya pada pasca percakapan ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Welas selaku coach dan juga Ibu Sri Hastuti selaku coach ya nanti ya. Untuk Ibu Welas terlebih dahulu, setelah Ibu tadi melakukan coaching, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu bagaimana Bu? Alhamdulillah Bapak, Bu Tuti sebagai coach sudah mendapatkan solusi-solusi dari beliau sendiri, dari potensi Bu Tuti sendiri. Bu Tuti dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus diambil dan besok diterapkan di kelas Bapak. Oke. Terima kasih Bu Welas. Kemudian kepada Bu Tuti selaku coach, bagaimana Ibu tadi setelah melaksanakan coaching bersama coach, apa yang Ibu rasakan Ibu?
Alhamdulillah Pak Taufik, saya senang sekali setelah melaksanakan percakapan kucing dengan Bu Welas, saya jadi bisa menemukan ide-ide baru Bapak, sekaligus membuat inovasi baru untuk pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Semoga nanti dapat merubah mindset anak dari tidak suka matematika menjadi suka matematika. Wah, luar biasa jawaban dari Ibu Welas dan Bu Tuti ini nih. Nah, namun selaku pengamat nanti izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi saya ya selama tadi proses pelaksanaan coaching ini. Yang pertama tadi saya masih sama melihat coach menggunakan kata kira-kira lagi ya. Itu mungkin bisa diminimalisir juga itu seperti saran pengamat yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah yang perlu nanti ditekankan di sini, harapannya yang dikembangkan itu nanti adalah kemampuan dari coach. Jadi bukan ke kunci yang kemampuan menjawab kunci ya, namun kemampuan coach dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot maupun mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kunci begitu. Namun secara keseluruhan sudah luar biasa. Tadi cuma sedikit Bu Tuti masih sering melihat ke atas gini ya, seperti memikirkan sesuatu. Nah, itu mungkin dikurangi memandang ke atas terus itu. Ya, itu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir sebelum kita akhiri sesi coaching antara Bu Welas dan Bu Tuti. Untuk Ibu Welas selaku coach, kira-kira untuk saya malah yang bilang kira-kira ini. Kompetensi apa lagi yang Ibu Welas ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan, Ibu? Ini Bapak, berdasarkan umpan balik dari Pak Taufik sebagai pengamat dan saya sendiri yang merasakan, saya ingin sekali membuat pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali lebih lagi potensi dari coaching, Bapak. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Welas dan Bu Sri Hasuti. Proses coaching pada siang hari ini kasih applause dulu ke Bu Welas dan Bu Tuti. Ya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Saya selaku pengamat, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk selanjutnya sesi ini saya sebagai pengamat, untuk Bu Tuti sebagai coach, Pak Taufik sebagai kuci. Ngoten nggih? Baik Pak Taufik dan Bu Tuti, kita mulai nggih, sampun siap nggih Bu, Pak? Nggih, sampun Ibu. Assalamualaikum Pak Taufik dan Bu Tuti, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini Pak Taufik dan Bu Tuti? Alhamdulillah baik Bu. Nggih, sama Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semua selalu sehat nggih Bapak Ibu. Pak Taufik dan Bu Tuti, Bapak Ibu, sebelum kegiatan coaching dimulai, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya untuk Pak Taufik terlebih dahulu, ngoten nggih. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak Taufik, sebelum kegiatan coaching untuk rubrik penilaiannya apakah sudah disiapkan Pak Taufik? Baik Bu Welas, saya selaku kuci tadi juga sudah membaca rubrik ya Bu. Meskipun saya sebagai kuci tetap saya juga membaca rubrik terima kasih Bu. Terima kasih Pak Taufik. Untuk Bu Tuti, apakah rubrik penilaiannya sudah dipahami dan sudah disiapkan? Terima kasih Bu Welas. Untuk rubrik penilaiannya saya sudah pahami, juga sudah siap.
antara lain mengenai kemampuan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta memberdayakan kuci, Ibu. Terima kasih Pak Taufik dan Bu Tuti. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dicapai Bu Tuti dari coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya capai dari kegiatan coaching pada hari ini adalah mengembangkan kemampuan keterampilan coaching. Yang pertama, mendengarkan aktif yang bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot, serta yang ketiga adalah menggali potensi serta memberdayakan dari kuci itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, Bu. Oh iya Bu Tuti. Untuk pertanyaan ketiga ini Bu Tuti, dari penjabaran Bu Tuti, kompetensi mana yang ingin dikembangkan Bu Tuti secara spesifik? Secara spesifik Ibu, saya ingin mengembangkan bagaimana cara menggali potensi yang ada pada kuci serta memberdayakannya agar mendapatkan ide-ide baru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, Ibu. Nah, oke Bu Tuti, indikator pencapaian yang ingin Ibu capai atau Ibu harapkan apa Bu? Untuk indikatornya Ibu, berarti di sini Kuci sudah dapat menemukan ide-ide baru, menemukan inovasi-inovasi baru yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran yang telah dilakukannya, serta menerapkannya untuk pembelajaran yang akan datang. Terima kasih Bu Tuti dan Pak Taufik. Bapak Ibu, tadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching hari ini. Yang pertama adalah pertanyaan berbobot, menggali potensi, dan mendengarkan aktif. Bapak Ibu, monggo kegiatan coaching saged dimulai. Saya persilakan Bu Tuti dan Pak Taufik. Silakan. Terima kasih Bu Las. Bagaimana Bapak Taufik? Sudah siap kita lakukan percakapan coaching sekarang? Ya, sudah Ibu. Saya mulai dulu ya Bu. Nggih, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Baik Bu Tuti. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah luar biasa Bu Tuti. Ini agak sedikit ya bingung Bu. Apakah Bu Tuti hari ini ada waktu luang nggak ini? Ada dong Pak. Kebetulan hari ini saya free Pak seharian. Saya tidak ngajar. Saya hari ini hanya tugas piket saja Pak. Wah, kebetulan sekali ini Bu Tuti. Wah, saya boleh curhat-curhat dong ini. Siap. Saya siap untuk mendengarkan curhatan dari Pak Taufik. Semoga bisa ikut mencerahkan. Oh ya Pak Taufik, dari kegiatan pembicaraan kita nanti, apa yang ingin Bapak dapatkan? Baik, jadi begini Bu Tuti, saya kan beberapa minggu ini mengajar menggunakan PPT saya yang dulu sudah saya buat itu ya. Nah, saya melihat anak-anak itu kurang antusias dan mereka menyampaikan bahwa kok PPT-nya Pak tidak mengikuti tren zaman sekarang Pak, begitu Bu. Oh begitu. Dari mana Bapak Taufik bisa menyimpulkan anak-anak kurang antusias setelah mengikuti pembelajaran Pak Taufik dengan media PPT Pak? Baik, yang pertama Bu, saya melihat pasti dari gestur ya, gestur anak itu sudah terlihat kurang menarik itu. Yang kedua, saya melihatnya tentu dari nilai Bu. Beberapa kali saya melakukan ujian, nilai anak juga tidak terlalu baik-baik banget sih Bu, malah cenderung agak ya di bawah kriteria ketuntasan minimal Bu. Oh gitu ya. Selain yang Bapak uraikan tadi, ada yang Bapak rasakan yang lainnya Bapak? Kayaknya anak-anak atau peserta didik itu pengen
apa ya, saya itu menggunakan media-media kekinian gitu loh Bu. Sepertinya loh Bu, tapi Ya, baik, Pak Taufik. Eh, kita flashback dulu sebentar. Dari pembelajaran yang sudah Bapak Taufik lakukan, media-media apa saja yang sudah pernah Bapak berikan pada anak-anak? Saya biasanya menggunakan PPT Bu. Ada yang lainnya, Bapak? Selama ini cuma PPT saja sih Bu. Selama ini hanya PPT saja ya? Iya. Coba diingat lagi, selain PPT, apakah masih ada kegiatan lain atau metode pembelajaran yang Bapak lakukan? Oh iya, dulu waktu saya kuliah, saya pernah mendapatkan materi tentang pembuatan media pembelajaran Bu. Itu kayaknya ada media-media makromedia flash Bu. Kayaknya lebih menarik itu Bu. Oke, Pak Taufik. Dari kegiatan Pak Taufik yang sudah lakukan, bisa diterapkan di kelas yang Bapak ampu sekarang? Wah, sangat bisa sekali Bu sebenarnya. Ada kegiatan lainnya enggak, Pak? Sebenarnya saya juga tertarik pengen membuat media yang ada video dan audio kayak YouTube itu loh Bu. Anak-anak kayaknya sekarang lagi ngetrennya suka lihat YouTube soalnya. Gitu ya. Baiklah Pak Taufik, sejauh pembicaraan kita pada siang hari ini, Pak Taufik sudah mendapatkan pencerahan apa? Baik, ini yang baru terpikir setelah ngobrol dengan Bu Tuti. Ini saya ternyata pernah memiliki media makromedia flash itu Bu. Dan nanti saya juga akan kembangkan dengan media audio video seperti YouTube itu Bu. Baik Pak Taufik, dari penjelasan Bapak tadi, apa rencana Pak Taufik ke depannya? Nah, rencananya yang pertama saya akan mencari file-file itu Bu. Ini kan sudah lama nggak saya buka, tapi masih ada sih, saya masih ingat di folder masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya pengen belajar ini, membuat video pembelajaran berbasis YouTube itu Bu. Oke. Untuk langkah selanjutnya, apa lagi yang mau Bapak lakukan? Oh iya, saya ingat Pak Irawan itu media pembelajarannya sudah banyak menggunakan YouTube Bu. Saya nanti akan belajar dengan Pak Irawan Bu, terkait dengan cara membuat video YouTube itu Bu. Luar biasa Pak Taufik ini ya. Pak Taufik, target untuk menyiapkan hal tersebut berapa lama Bapak? 1 minggu cukup deh Bu. Kan cuma mencari 1 minggu ya? Iya, mencari file dan ya nanti ngobrol-ngobrol dengan Pak Irawan itu Bu. Oke, 1 minggu ya. Dalam waktu 1 minggu Pak Taufik akan menyiapkannya, media-medianya ya dengan Pak Irawan juga. Kemudian kita bisa tahu progresnya dan indikatornya bagaimana itu? Besok kalau filenya sudah ketemu Bu, saya akan sampaikan ke Bu Tuti nih terkait progres saya. Kemudian yang pembuatan video berbasis YouTube itu ya nanti pelan-pelan kalau saya sudah upload, nanti saya juga akan memberitahu Bu Tuti deh. Oke, saya tunggu ya Pak kabar baiknya. Saya jadi pengen cepet tahu ini Pak, penasaran bagaimana progres dari kegiatan Pak Taufik. Nanti saya sambil belajar Pak untuk media pembelajarannya juga. Kita nanti bisa ketemu lagi ya Pak ya. Iya Bu, sangat bisa sekali. Malah saya nanti bisa minta saran ke Bu Tuti bagaimana video saya nanti Bu.
Pak Taufik bisa saja ini. Padahal solusi dari permasalahan kan dari Pak Taufik sendiri tadi. Iya, tapi saya awalnya nggak kepikiran sih. Setelah ngobrol dengan Bu Tuti jadi kepikiran juga ya. Ternyata, oh iya ya, seperti itu gitu. Itu Bu Tuti. Iya Pak Taufik. Jadi kita nanti bisa sama-sama belajar ya Pak. Untuk medianya juga. Kita saling melengkapi Bapak demi anak-anak kita juga. Supaya nilai-nilai mereka atau kualitas pembelajaran kita juga menjadi lebih baik. Oke Bu Tuti, wah terima kasih sekali nih Bu Tuti. Namun ini nanti bentar lagi saya ada jam mengajar Bu. Wah ini. Oh ya? Iya, mohon maaf Bu Tuti sudah mengganggu waktu Bu Tuti, dan terima kasih loh sudah diberikan gambaran-gambaran, jadi saya menemukan ide-ide tadi Bu. Sama-sama Pak Taufik, kapanpun Pak Taufik butuh teman curhat, saya siap Pak. Demi anak-anak juga sih. Monggo Pak Taufik, silahkan jika ada kelas. Karena kebetulan saya hari ini free, saya akan melanjutkan kegiatan saya selanjutnya. Baik, terima kasih ya Bu Tuti ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak Taufik dan Bu Tuti. Wah, coaching yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Taufik dan Bu Tuti. Bapak Ibu, untuk selanjutnya setelah kegiatan coaching pada siang hari ini, apakah sudah mendapatkan solusi dari potensi hari ini Bu Tuti? Setelah melaksanakan coaching pada hari ini, saya sudah dapat menggali potensi dari Kuci. Di sini adalah Kuci saya Pak Taufik, di mana beliau dapat menemukan ide-ide baru yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, Ibu. Oke, Ibu. Tadi di awal ada 3 indikator yang ingin dicapai, nggak Ibu? Apakah indikator tersebut sudah tercapai, Ibu? Secara garis besar sudah, Bu. Jadi Pak Taufik sudah bisa menggali potensinya sendiri, kemudian mengembangkannya menjadi sesuatu yang baru, Bu. Muncul inovasi-inovasi baru dari Pak Taufik untuk membuat pembelajaran lebih menarik bagi anak-anak. Luar biasa Bu Tuti dan Pak Taufik. Selanjutnya untuk Pak Taufik. Pak Taufik, setelah kegiatan coaching hari ini, bagaimana yang Bapak rasakan? Apakah sudah mendapat solusi, Bapak? Baik Bu Welas, ya alhamdulillah luar biasa hasil coachingnya. Saya jadi ada ide-ide untuk menemukan solusi yang awalnya belum terpikirkan setelah ada pertanyaan-pertanyaan pemantik dari coach, akhirnya menemukan solusi tersebut, Ibu. Terima kasih Pak Taufik dan Bu Tuti, karena di sini saya sebagai pengamat, izinkan saya memberikan sedikit refleksi nggih Bapak Ibu. Ini yang pertama, tadi dari kegiatan coaching sudah mendapatkan solusi dari beberapa potensi yang dikembangkan dari coaching nggih. Terus untuk Bu Tuti sebagai coach sudah sangat luar biasa bagus Ibu dalam membimbing coaching. Yang perlu ditingkatkan yaitu kehadiran penuh Bu dari coach. Bu Tuti, mohon maaf masih melihat ke atas seperti yang disampaikan Pak Taufik di depan. Jadi mungkin ke depannya agak dikurangi dan lebih rileks ngoten Ibu. Jadi bisa mendengarkan secara aktif ngoten, dapat menyimak secara sesama ngoten Bu Tuti. Nah, selanjutnya Bu Tuti, tadi sudah ada solusi-solusi yang didapat. Pak Taufik juga sudah bisa menemukan langkah-langkah dalam masalahnya nggih supaya nanti bisa diterapkan di kelasnya. Ngoten. Terima kasih Pak Taufik dan Bu Tuti. Umpan balik dari saya sudah cukup. Semoga besok dapat terlaksana dengan baik. Dan kegiatan coaching hari ini sangat bermanfaat sekali. Ngoten Ibu, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu, ini sudah dilaksanakan proses coaching, sudah berbagi peran semua ya tadi ya. Berarti sudah selesai.
Bisa kita matikan rekamannya, Bapak, Ibu-ibu? Nggih, ini saya matikan. Oke, saya matikan juga kalau begitu. Terima kasih Bu Tuti, Bu Welas.